90.1 Fast FM kita bisa mendengarkan kembali program kesayangan kita. Kami hadirkan untuk Anda Baiti Janati Rumahku Sorgaku. Untuk edisi malam ini keluarga Fast, Anda bisa mendengarkan di 90.1 Fast FM atau di live streaming kami, dan tentu kami menyapa Anda kembali pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Di malam ini untuk edisi 14 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Kita akan ngaji, sharing, dan tentu ada beberapa ilmu yang bermanfaat insya Allah untuk keluarga Anda bersama beliau Gus Yusuf. Dan beliau malam ini telah hadir di studio Fast FM. Kita sambut terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fast yang ada di Magelang dan sekitarnya. Bahagia sekali kita bisa ketemu lagi di Baiti Jannati dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya, Alhamdulillah. Ya, untuk keluarga Fast yang ada di Magelang dan dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda bisa menyampaikan beberapa problema atau bahkan beberapa pertanyaan yang akan Anda sampaikan di SMS atau juga WhatsApp 0815-7870-964 nya. Kami nantikan kebersamaan Anda hingga usai nanti. Ya, Gus, ini banyak sekali masyarakat yang ada di Magelang dan di beberapa kota-kota sekitarnya ini merasa semakin hari dengan beberapa kondisi awal kalimat new normal yang membuat masyarakat cukup terlena dengan kata normalnya saja atau satu kalimat seperti itu. Diksi ini memang menjadi salah satu di alam bawah sadar masyarakat bahwasanya normal ya udah gitu aja. Ternyata kita rasakan bersama, kita bisa data lihat bahwasanya perkembangan saat ini semakin malah tambah lagi nih Gus. Ya, ini yang juga perlu kita hati-hati bersama bahwa sekali lagi pandemi ini belum selesai. Ya. Dan COVID-19 ini menurut para ahli memang tidak akan berhenti. Karena dia akan terus bermutasi sampai nanti kita ketemu vaksinnya. Begitu, ya. Jadi bahkan ini sudah masuk pada gelombang kedua. Ini yang masyarakat harus berhati-hati. Kita melihat kurva hari ini di beberapa daerah meningkat, gitu kan? Di Semarang meningkat, Solo sekarang zonanya juga hitam lagi. Jakarta ini bahkan relaksasi mau dicabut, mau masuk ke PSBB yang kedua. Begitu. Artinya bahwa korban ini semakin banyak. Jadi sekali lagi kita mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati. Berhati-hati artinya apa? Kalau memang tidak terdesak kebutuhan yang sangat-sangat pokok untuk keluar, hari ini masih tetap lebih baik di dalam rumah. Lebih baik di dalam rumah. Dan ketika keluar pun juga harus disiplin menggunakan masker dan jaga jarak. Pengajian sudah jalan, monggo. Tetapi tetap menggunakan protokol. Seperti kumpul di kampung, kegiatan tahlilan, yasinan. Saya juga cukup lega karena saya lihat beberapa kemarin juga jalan dan tetap disiplin itu loh. Sekali lagi jangan meremehkan itu aja. Ya. Begitu. Ya, perkembangan kasus dari COVID-19 ini kan kita ketahui bersama Gus, Magelang itu kemarin sempat mendekati zona hijau ya dengan warna hijau. Sekarang sudah mulai ke orange lagi nih. Masyarakat juga tidak berharap akan menjadi merah lagi nih Gus. Apa pesan yang akan disampaikan pada masyarakat kita? Iya, itu tadi. Sekarang banyak klaster-klaster bermunculan, terutama di pasar-pasar. Di pasar-pasar. Kita memang tidak bisa menafikan bahwa perekonomian ini juga harus tetap jalan. Tapi apa artinya ekonomi jalan kalau orangnya tidak sehat, kan? Artinya harus tetap dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Contoh sekarang lagi demam-demamnya goes. Goes itu kan untuk kesehatan. Atas nama olahraga ya? Atas nama olahraga. Tetapi ketika berkerumun bareng-bareng, hari ini sangat-sangat membahayakan dari sisi olahraga gitu kan. Begitu ya. Sangat membahayakan dari sisi olahraga. Setelah goes nanti mangkal bareng-bareng di alun-alun. Terus ya berkerumun di warung soto, berkerumun di kuliner bareng. Ini loh yang bikin kita terus terang miris gitu loh. Miris gitu loh. Nah, banyak klaster dari pasar, klaster dari beberapa perusahaan.
Di Semarang itu kan beberapa pabrik juga menjadi klaster ditutup gitu loh. Dan juga kita hari ini juga prihatin karena juga beberapa pesantren juga mengalami hal yang serupa. Hal yang serupa seperti Gontor. Gontor itu menurut saya pesantren sebetulnya yang sangat siap secara fasilitas, secara teknis medisnya juga siap itu. Tapi ternyata juga tidak berdaya ketika hal seperti ini. Ini juga ada juga pesantren di Wonogiri, ada pesantren di Tangerang. Nah, memang kita selaku pengelola pesantren, para kiai juga hari ini juga saya mohon kiai-kiai juga harus hati-hati. Hati-hati. Ini belum normal kiai gitu loh. Jadi jangan dulu menerima tamu secara bebas, selektif, juga penjengukan santri ini juga tolong kalau sudah masuk tutup grek. Jangan ada orang tua yang jenguk, jangan ada santri yang keluar. Ini yang betul-betul saya ingatkan kepada para kiai-kiai. Terus yang keluar masuk ke pesantren juga harus selektif betul itu. Selektif betul, mungkin juga harus tetap minimal itu cuci tangan, masker, terus cek suhu. Pesantren harus memiliki termogan. Kalau suhunya di atas 37 ya enggak usah masuk. Minimal itulah. Minimal itu yang harus ada cek suhu, ada masker, cuci tangan. Itu standar paling minim. Kalau tanpa itu aduh kita ngeri. Ngeri itu yang kita harus hati-hati. Ini bukan berarti kita ini takut pada corona sekali lagi gitu loh. Tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Ya, maka sebelum acara ini kita mulai, saya juga mohon keikhlasan keluarga FAS dan juga yang nyimak lewat channel YouTube semuanya. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk kiai kita, untuk Gus Kamil, putra dari Syekhina Maimun Zubair yang beberapa hari yang lalu juga sedo mendahului kita. Ya, semua memang kehendak Allah. Tapi Gus Kamil kemarin juga dimakamkan secara protokol itu kan. Kita bersama-sama membaca Al-Fatihah agar almarhum diberikan ampunan oleh Allah, diterima amal kebaikannya dan husnul khotimah. Amin. Juga keluarga dan santri-santri sarang dan semua santri lah, dimanapun para kiai, semua diberikan kekuatan lahir batin, Amin. diberikan kesehatan dan keselamatan untuk terus bisa melaksanakan belajar mengajar di pesantren. Amin. Kita perlu berdoa bersama-sama. Allah hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan juga terima kasih untuk Anda keluarga FAS, pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Malam ini untuk Anda yang baru saja mendengarkan, masih dipancarluaskan dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pagutan Tegalrejo Magelang. Dan ya, kita akan memulai perjumpaan kita di malam ini, keluarga FAS, dengan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Baiti Janati, termasuk juga yang sudah masuk di surat ya, dan juga email yang sudah Anda kirimkan di Radio FAS FM Magelang. Kami akan bacakan untuk Anda malam ini dengan tema mau mondok tetapi tidak boleh oleh orang tuanya. Apakah ini menjadi persamaan dengan problematika Anda saat ini? Jika iya, mari kita dengarkan bersama-sama dan nanti kita berharap ada tausiah dan juga tentu solusi terbaik dari beliau Gus Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gus Yusuf dan Mas Dimas yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Puput. Saat ini saya berusia 21 tahun, tinggal di Yogyakarta. Salam kenal untuk seluruh keluarga FAS yang ada di daerah Magelang dan sekitarnya. Untuk kali pertamanya saya ikut beratensi di acara yang saya idolakan ini, yakni Baiti Janati di Radio FAS FM. Untuk itu saya minta maaf jika dalam surat yang saya tuliskan ini terdapat kekeliruan dan kekurangan. Begini Gus, saya seorang anak pertama, perempuan ini ya, dari sebuah keluarga sederhana. Dan saya mempunyai keinginan untuk melanjutkan kuliah sekaligus mondok. Tetapi karena kondisi ekonomi yang pas-pasan, orang tua yang melarang untuk melanjutkannya. Berat sebenarnya rasanya jika saya tidak melanjutkan. Akan tetapi jika saya ingin melanjutkan, ekonomi menjadi alasan kenapa ibu saya melarang saya. Selain itu, ibu juga berpandangan bahwasannya seorang wanita tidaklah perlu sekolah tinggi-tinggi karena toh besok ikut suami dan soal ekonomi nanti bisa dikejar bersama suaminya. Nah, bagaimana sebaiknya sikap yang harus saya ambil Gus menyikapi dari problem yang saat ini saya rasakan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan saya akan berkonsultasi lagi dengan Gus Yusuf. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puput di Yogyakarta. Ya, terima kasih Mbak Puput yang ada di Yogyakarta, juga tentu keluarga FAS yang masih setia menyimak di 90.1 maupun juga yang masih setia di channel YouTube kita. Apa yang menjadi persoalan Mbak Puput tadi, ini mungkin juga akan dialami oleh keluarga FAS yang lain ya. Ketika anak punya keinginan mungkin untuk melanjutkan sekolah atau belajar di pesantren, tapi kadang-kadang orang tua punya pandangan yang lain. Yeah. Satu hal yang harus saya garis bawahi, bahwa tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anak. Tidak ada orang tua yang ingin istilahnya menyengsarakan anak. Semua orang tua pasti kepingin putra putrinya sukses. Amin. Ya. Ini yang pertama harus kita garis bawahi, agar anak itu tidak istilahnya suudzon dan berburuk sangka pada orang tua. Ya. Karena apapun yang namanya birrul waliden, ini hukumnya adalah wajib. Membahagiakan orang tua. Ya. Setinggi apapun kita kuliah, belajar, sepandai apapun dan sebanyak ilmunya, kalau tanpa restu, ridho dari orang tua, maka ilmu akan menjadi sia-sia karena jauh dari keberkahan. Ridhollah biridhol waliden. Ridhonya Allah itu sangat-sangat tergantung ridho orang tua kita. Itu. Ini satu. Bahwa sekali lagi birrul waliden ini wajib. Ya. Tapi di sisi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan bahwa tolabul ilmi faridotun, itu kan? Ya, yes. Bahwa mencari ilmu bagi kaum mukmin mukminah, Ya. bagi muslimin muslimat seperti kita, ini wajib faridotun. Artinya kalau meninggalkan mencari ilmu, ini juga pasti kena dosa. Ya. Nah ini kan terjadi Kebimbangan ini ya. ya dilema di sini. Mau belajar ini juga perintah Rasulullah, menaati orang tua juga perintah Rasulullah. Nah, maka bagaimana kita ini mencari solusi, mencari solusi. Jadi orang tua itu kan pertimbangannya satu karena mungkin soal ekonomi, jelas kan? Soal ekonomi, wah le atau nduk kahanan kayak koyo ngene, bapak karo ibu ora kuat nek goleke ragat kanggo ngaji, ragat kanggo sekolah. Ini kan persoalan ekonomi. Ya. Sebetulnya kalau ekonominya ada, orang tua pasti juga pengen anaknya pinter kan? Itu satu.
Yang kedua, mungkin alasan orang tua ini juga karena soal keamanan, pergaulan. Ya. Ada ketakutan orang tua ketika anak engko kuliah nang Jogja engko kepiye. Ketika anak itu kuliah nang Semarang seperti apa. Lah itu. Sebetulnya dua hal itu yang selalu menjadi alasan orang tua kenapa anak tidak boleh keluar kota. Artinya kalau kita bisa merumuskan, mencari solusi, ini saya rasa orang tua pasti juga akan mengizinkan. Ya. Kalau soal apakah perempuan itu hanya cukup menunggu dan berada di belakang, diskusi itu sudah selesai di Islam. Begitu ya. Bahwa Islam ini memberikan keleluasaan Ya. kepada kaum perempuan untuk belajar, untuk berkarir. Begitu. Ini Islam sudah memberikan istilahnya keleluasaan tadi. Silahkan belajar, carilah ilmu setinggi mungkin. Ya. Karena perempuan-perempuan hari ini tanggung jawabnya juga besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sudah memberikan garis an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang-tiangnya negara. Maka ketika tiang negara itu kokoh, negara juga akan kokoh. Ya. Tapi nek tiangin negara pelongo, cah wedok ora do ngaji, rada sekolah. Nah ini kan juga berbahaya. Oke. Maka ilmu itu tidak hanya untuk kaum laki-laki, perempuan juga harus pintar. Perempuan juga harus pandai. Ya. Bahkan untuk bekerja, Islam juga memberikan kelonggaran. Betapa kita paham sejarah Siti Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang dekat apa dengan beliau Nabi? Rasulullah punya istri pengusaha sukses. Kenapa Rasulullah milih istri pengusaha? Nah, ini kan artinya Rasulullah pun juga ridho. Rasulullah juga bahagia melihat perempuan-perempuan bekerja. Tetapi tentu ada protokolnya. Kalau bahasa sekarang kan ada protokol yang perempuan itu keluar harus seperti apa, menghindari fitnah, menghindari maksiatnya seperti apa, ini ada. Begitu. Asal protokolnya dipakai, apapun itu pasti bisa. Ya. Pasti bisa. Jadi kalau kembali ke masalah yang awal tadi, saya menyarankan Mbak Puput untuk coba berbicara lagi dengan orang tua. Setelah jenengan mungkin mencari solusi di mana banyak kok pondok pesantren yang istilahnya itu menerima santri dengan tanpa biaya. Mungkin nanti di pesantren bisa sambil membantu istilahnya apa ya, kerja di yayasan, kerja di pesantren, itu kan bisa bantu nungguin tokonya punya Pak Kiai umpamanya, atau bantu administrasi di yayasan atau apa, itu banyak yang memperkerjakan santri seperti itu. Artinya itu satu soal biaya kan, insya Allah bisa ada solusi gitu loh, ada solusi. Yang kedua juga soal ketakutan orang tua mungkin melarang melanjutkan itu karena ketakutan keamanan dan sebagainya. Itu kalau di pesantren insya Allah lebih aman kok, pergaulannya terjaga gitu loh. Nah ini mungkin Mbak Puput perlu mencari solusi dulu, mencari referensi. Coba kalau di Yogyakarta itu di mana, mungkin sekitar Jogja di Purworejo di mana ada. Coba mungkin bisa konsultasi dulu ke Krapyak, ke Pandanaran, matur kondisinya seperti ini bagaimana. Terus juga di Melangi banyak pesantren, kalau di Jogja itu Krapyak, Pandanaran, Melangi, di Anur, Ngrukem bisa, Bantul, atau ke Magelang atau ke Purworejo. Nah, setelah dapat pandangan pondok yang tadi sesuai dengan kemampuan kita,
Nah, baru matur lagi kepada orang tua, izin lagi. Pak, Bu, mohon izin saya pengen kuliah, pengen mondok. Nah, ini soal biaya ini sudah ada solusinya. Ya. Kalau kuliahnya mungkin bisa ikut program bidik misi, Oke. bisa ikut kemudian KIPP, Kartu Indonesia Pintar atau apa. Coba diakses dulu lah program-program beasiswa-beasiswa itu. Jadi ketika matur ke orang tua itu kita tidak membebani, itu yang terpenting. Udah disiapkan ya. Iya, bahkan maturnya ke orang tua pun menurut saya juga butuh timing. Oke. Ya. Mature pas wong tua bali nyambut gawe kesel-kesel dipamiti yo tambah muring no. Gitu. Nah, cari waktu yang pas sore pas Nyantai ya. nyantai ngopi-ngopi di rumah, di teras atau pagi hari bar sholat subuh masih fresh. Penggali cek bening matur yang baik. Bahkan kalau perlu maturnya bisa kita lewat Pak D, lewat Bude atau lewat siapa. Begitu ya. Orang-orang yang mungkin cukup disegani. Orang-orang yang bisa membantu memperlancar komunikasi. Jadi menurut saya semangat belajar ini tidak boleh pupus. Tetapi jangan sampai belajar tanpa ridho dari orang tua. Ya. Kalau endingnya saya tetap harus dapat ridho orang tua itu. Tapi jangan kita berhenti berikhtiar, itu aja. Ya. Manjada wajada. Jadi kalau Anda terus berikhtiar, Allah pasti akan memberikan solusi. Amin. Ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf yang sedikit telah mengulas dari surat yang sudah Anda kirimkan keluarga Fas dari Mbak Puput di Yogyakarta ya. Semoga ini dari Anda keluarga Fas yang di Magelang dan di Marbun Anda berada sesuai dengan atau mempunyai kemiripan dari surat pertanyaan kita malam ini. Semoga cukup membantu dari problematika Anda. Di malam ini silakan untuk Anda di 0815-7870-940 yang akan bergabung bersama kami. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Jangan lupa untuk dengarkan di live streaming kami Radio Fas FM. Dan Anda bisa menyimaknya di YouTube channel Gus Yusuf. Malam ini juga ada pertanyaan dari keluarga Fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dari Ibu Rita yang ada di Magelang ini menanyakan. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Terkait dengan tema malam ini sangat luar biasa sekali. Ini menggugah dan juga mengetuk hati para ibu-ibu. Iya. Banyak sekali Gus yang menyampaikan bahwasanya seorang ibu itu kedepannya adalah madrasah utamanya dari anak-anaknya. Bagaimanakah anak-anaknya atau masa depan bangsa kita ketika seorang ibu tidak mempunyai pendidikan yang cukup. Karena semakin zaman berkembang, semakin banyak juga tantangan yang dihadapi. Contohnya saat ini Gus, bagaimanakah seorang ibu sangat luar biasa sekali pusing ketika anak-anak harus menjalani pelajaran melalui jaringan atau daring. Bagaimana juga orang tua saat ini sangat repot sekali ketika pelajaran yang diberikan oleh guru tidak bisa dikuasai. Ini mungkin salah satu contoh saja Gus, ketika seorang wanita bagi saya harus tetap melanjutkan sekolahnya atau mencari ilmunya. Terima kasih Bu Rita di Magelang. Ya, ini kan sama sebetulnya kayak tadi Dim. Iya. Jadi kalau tadi ada orang tua dan ada kewajiban belajar yang harus disinkronkan. Sekarang juga anak-anak harus tetap belajar, tetapi juga harus tetap sehat. Tetap sehat. Ya, maka ada pelajaran daring, pelajaran online gitu loh. Tapi memang tidak bisa sempurna. Apapun usia anak-anak ini masih sangat butuh bimbingan langsung. Tidak cukup banyak. Saya itu ada pengalaman dari istrinya teman itu, guru PAUD. Iya. Nah ini betapa sangat repotnya. Sangat repotnya. Ketika kelas PAUD atau TK kecil, TK besar, anak-anak itu kan lebih banyak pada bermain. Dan gerakan-gerakan itu kan tidak bisa seperti anak-anak SMP, SMA apalagi yang sudah textbook ya, hanya di-share materi-materinya terus dipelajari sendiri, nggak bisa. Oke. Jadi betapa repotnya guru itu tiap malam dia harus syuting sendiri
Improve juga ya. Improve pergerakannya, goyang kanan, tangan di atas, tangan di bawah itu. Gitu ya. Nah ini terus besok di style. Ya. Orang tua sama anak melihat, ini kan kadang keterbatasan keterbatasan visual, audiovisualnya itu kan ngambil gambarnya cuma dari depan, itu kan nggak kelihatan dari samping geraknya seperti apa. Iya. Akhirnya orang tuanya, wah nggak jelas bu. Akhirnya siang-siang ada orang tua yang datang ke rumahnya Bu Guru. Begitu. Tadi itu bagaimana tuh bu? Dilihat di video kok Nggak jelas. nggak jelas itu loh. Terus coba dipraktekkan lagi, kita tak lihat langsung gitu kan. Aduh, Itu repot juga ya. repotnya luar biasa. Oke. Dan orang tua sekarang harus betul-betul menghargai dan berubah pikiran. Harus berubah pikiran untuk lebih menghargai para guru-guru itu. Iya. Sekarang semua merasakan betapa repotnya. Itu anak sendiri padahal ya. Anak sendiri. Anak sendiri. Dan cuma 1 orang, 2 orang gitu kan. Iya. Coba Anda bayangkan keluarga FAS, guru TK, guru SD, itu tiap hari ngurusin 20 anak, 30 anak, dan itu anaknya orang semua. Bukannya anak sendiri ya? Bukan anak sendiri. Oke. Bukan anak sendiri. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Tahun-tahun. Betapa perjuangan beliau-beliau itu. Iya. Keikhlasannya, kesabarannya. Masya Allah ngungkulin Nabi itu. Iya. Lah itu. Nah sekarang orang tua baru dipasrai anak-anaknya aja 1-2 bulan aja sudah pada hand up. Aduh saya nggak sanggup gitu loh. Iya, iya. Padahal itu anak sendiri. Gitu loh. Nah, maka pandemi ini menurut saya menjadi hikmah yang besar ya. Hikmah yang besar agar orang tua itu lebih menghargai Iya. kepada para guru-guru. Guru SD, guru TK, guru PAUD. Iya. Juga para kiai-kiai tentu kan, karena juga pondok-pondok pesantren ini buka hari ini kan juga salah satunya karena permintaan deras dari wali santri kan. Orang tua ya. Orang tua juga sudah mulai kerepotan anak 2 bulan di rumah, kerjaannya cuman tiap hari keluyuran, gowes, sepedanan rono rene, pulang-pulang mojok nyekel HP, itu kan hanya itu. Oke. Jadi orang tua banyak yang ngeluh, maka banyak pesantren ya ini harus buka. Meski sekali lagi tetap dengan protokol kesehatan itu loh. Jadi orang tua itu cerita, anak itu kalau di pesantren Gus ngangeni Begitu. itu. Tapi begitu pulang seminggu nang omah nyumpeki gitu. Kepinginnya ketemunya seminggu aja, berangkat tadi kangen ketemu lagi gitu kan. Ini 2 bulan udah sumpek ini ya. Nah, iya kan. Ya, tapi Gus tadi kan di sisi lain dari sekolah seperti itu, tapi kita juga ingin mendengar Gus dari sisi para kiai, para ustazah mungkin atau para pengasuh yang ada di Ponpes, khususnya yang ada di API ini. Bagaimanakah untuk mengasuh anak-anak? Di sana kan masih ada yang harus dibimbing juga Gus, dengan kondisi usia mungkin atau kepembiasaan yang baru, ketelatenan, kesabaran apa ya Gus yang bisa kita sampaikan? Ya memang ini kan ini loh, gelombang kedua COVID ini memang pesantren juga harus mensikapi secara ekstra waspada, karena kita belajar dari sejarah ya Dimas. Yeah. Sejarah Black Death, terus sejarah flu Spanyol, yang korbannya bisa sampai jutaan waktu itu. Yang paling dahsyat sejarah pandemi itu kan flu Spanyol ya. Begitu. Flu Spanyol itu sampai 1/3 penduduk Eropa aja meninggal kan. Nah, itu ternyata yang terbanyak korban itu justru pada periode kedua, gelombang kedua. Baik. Awal itu mungkin mereka semua waspada. Begitu. Pada stay at home, hati-hati, semua jaga kebersihan. Nah, ketika sudah 3-4 bulan seperti ini, bahkan nanti 5 bulan, ini banyak yang sudah istilahnya sampai pada titik jenuh gitu kan.
akhirnya sudah pada keluar, akhirnya dianggap normal, dianggap apa. Lah itu justru saat yang paling berbahaya. Oke. Hari-hari ini kita tidak bisa, sekali lagi kita nyepeleke gitu kan, menganggap enteng. Ini justru akan berbahaya ini. Ya. Jadi pesantren pun juga ini sekarang kita lebih ketat lagi, lebih ketat lagi. Ada wali santri yang datang pengen jenguk anaknya, kemarin saya sampaikan tidak bisa. Loh, kan ini pun normal toh Gus? Oh enggak. Ini putra jenengan nek pun mlebu ngempun. Tidak ada interaksi dari luar dan tidak diperbolehkan pulang. Loh, tapi anak kula ngeten. Udahlah kalau ibu ngotot, saya bilang itu. Putrane jenengan pendet pulang dan tidak usah balik lagi, saya bilang gitu. Begitu ya. Oke, tegas nih Gus. Iya, saya harus mengamankan yang di dalam itu. Kalau ibu ngotot pengen putrane bawa pulang, monggo. Bawa pulang, nggak usah balik lagi. Baliknya kapan? Ya nanti kapan-kapan kalau sudah aman. Mungkin 2-3 bulan, 4 bulan lagi, saya bilang gitu kan. Oke. Iya, ini mah harus ekstra ketat gitu loh. Dan sekarang di pesantren itu di dalam kita juga menyediakan tempat-tempat cuci tangan dengan sabun. Ya. Kita juga anak-anak itu pagi ya wis sekarang tambahi olahraga senam ya. Ke karing onjo-onjo itu kan untuk imunitas itu kan penting. Oke. Ya. Di samping juga saya terima kalau ketika ada orang tua datang bawain ojo oleh-oleh lah, ojo makanan lah saniki. Bawain vitamin. Vitamin ya. Bawain vitamin, bawain madu, bawain Oke. suplemen untuk kesehatan itu. Saya sangat berterima kasih ketika orang tua nyangoni putrane. Sekarang itu kalau nggak ada sambangan tapi orang tuanya boleh, Mas niki nitip untuk anak saya. Sing dititip malah gorengan, sing dititip kadang. Iya. Mbok ya buah-buahan, vitamin, suplemen, madu itu kan biar putra-putra jenengan itu tambah sehat itu loh. Ya. Tambah sehat itu loh. Dan guru-guru yang di pesantren juga kita perhatikan interaksi keluarnya juga kita kurangi dengan maksimal juga. Kalau sekolah memang hari ini belum ada sekolah, sama. Belum ya. Belum ada sekolah. Anak-anak itu yang penting ngaji. Ngaji dulu. Sekolahnya tetap di pesantren pun ya tetap daring, tetap guru-guru juga belum masuk kalau yang sekolahan. Baik SMA, SMK maupun SMP-nya. Tapi ngajinya bisa diselamatkan. Ya. Terus kegiatan seperti tadarus Quran, mujahadah ini di pesantren ditingkatkan. Oke. Ditingkatkan karena apa? Seperti yang dulu pernah saya sampaikan bahwa kita ini tidak hanya cukup dengan modal imunitas, Ya. tapi imanitas. Kan penting. Penting ya. Jadi anak-anak kita cas hari ini alhamdulillah kita menyelenggarakan 1000 khataman Al-Quran sejak anak datang itu. Ini kita bagi terus, ini alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Dan ini terus, setiap malam paling enggak itu ada 41 khataman Al-Quran. Nah, coba Dimas hitung aja kalau anak 5.000 terus dibagi 30, ini ketemunya berapa kira-kira? Wah, ini nyala ini Gus. 5.000 bagi 30 yaitu bagi 30 Ya. juz itu kan bagi satu Quran 30 juz. Begitu. Nah, itu setiap malam kita adakan. Setiap malam kita adakan. Ya. Terus juga pembacaan sholawat bil qulub, terus juga mujahadah. Begitu. Nah insya Allah lah. Jadi saya berharap wali santri di rumah tetap tenang karena putra panjenengan di pesantren insya Allah akan baik-baik saja. Begitu. Jadi pesantren kita sekarang lebih ketat, juga doa-doa sekarang juga kita lebih tingkatkan, ya. insya Allah. Ketika semua sudah berikhtiar, kita sudah berdoa, Ya. terakhir kembalikan kepada Allah. Ini kewajiban manusia seperti itu. Oke.
kewajiban kita seperti itu ya. Itu tadi ya salah satu antisipasi yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh HPI Tegarjo di gelombang kedua ini. Tapi akan lebih sinkron lagi ya Gus ya, ketika tadi yang disampaikan Gus Yusuf bahasanya segala upaya di Ponpes sudah dilakukan, anak-anak juga sudah ditingkatkan ibadah, doanya dan juga protokol kesehatan dilakukan. Orang tua di rumah juga harus mengimbangi paling tidak. Iya, orang tua tadi itu yang biasanya orang tua itu setiap bulan ada sambangan, Ya. sekarang tidak usah ada sambangan dulu, jangan maksa-maksa gitu kan. Oke. Ini demi kesehatan putra-putra jenengan. Juga ketika ngirim anak, ketika nggak ada sama, kalau titip niki kangge anak kulo. Ini mindsetnya sekarang harus berubah. Kita mindsetnya ada healthy, mindsetnya ada kesehatan, safety, keamanan itu kan. Jadi sing dikirimnya aja sambal terong meneh gitu kan. Sing dikirim aja ayam geprek saja gitu kan. Yang dikirim itu ya tadi yang ada manfaat jelasnya untuk kesehatan putra-putra jenengan. Ayo anak-anak dikirimi vitamin, kirimi suplemen, kirimi madu, kirimi yang untuk menunjang kesehatan itu. Kesehatan itu ya. Nah, terus yang ketiga tentu adalah diimbangi dengan doa. Doa dari orang tua. Saya dulu sering dan masih terus menyampaikan minimal itu setiap malam 41 kali bacaan Fatihah untuk putra-putra panjenengan. Oke. Nah, nek situasi pandemi ini mungkin bisa ditingkatkan itu kan. Bisa ditingkatkan mungkin malam 41 kali. Terus sekarang tiap ba'da sholat Fatihah untuk putra-putra jenengan itu bacakan 7 kali 11 kali. Khususon anak kula Gusti jenengan paringi waras, paringi sehat, paringi istiqomah. Al-Fatihah setiap habis sholat itu dibacakan 7 kali 11 kali. Doa-doa dari orang tua ini menjadi sangat penting lah. Insya Allah putra-putra panjenengan akan sehat dan baik-baik saja di pesantren. Amin. Ya. Dan juga kita ini di pesantren sekarang ada gugus tugas COVID. Di pesantren ya? Iya, di pesantren ada. Oke. Yang itu selalu di backup oleh Rumah Sakit Subhanul Waton. Itu terus mengadakan pengecekan secara berkala. Oke. Nah, jadi kalau di pesantren hari ini ada anak yang sakit, batuk, pilek, flu, nah ini langsung kita ambil tindakan, langsung kita isolasi. Kita isolasi, nah setelah diberikan obat yang cukup, kalau sampai 3-4 hari belum sehat ya perlu penanganan ke rumah sakit, langsung kita bawa ke rumah sakit. Gitu. Bawa ke rumah sakit, kalaupun nanti mau dibawa pulang, ya kita persilahkan. Orang tua langsung kita kabari. Gitu. Jadi begitu ada anak sakit, langsung kita ada penanganan secara lebih cepat sekarang. Ini lebih harus hati-hati lah. Hati-hati ya. Ekstra hati-hati ya. Alhamdulillah kita di backup penuh oleh rumah sakit. Kita lebih penanganannya lebih bisa maksimal. Itu ya. Kalau anak gatal-gatal biarkan aja dulu ya Gus ya. Gatal-gatal ini nggak begitu bahaya sekarang. Nggak begitu bahaya ya. Oke, terima kasih dan berikutnya kami ucapkan terima kasih dari keluarga FAS Pak Rosidin yang ada di Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf. Gus, dari beberapa sejak diberlakukannya new normal, masyarakat sudah terbiasa dengan kata normalnya ternyata, dan mereka tidak memahami apa itu seharusnya yang sudah dilakukan. Bahkan Gus Yusuf telah menyampaikan berkali-kali bahwasanya new normal ini adalah kebiasaan baru pada kondisi yang ada. Tetapi masyarakat yang diambil hanya normal. Akhirnya banyak sekali yang seperti pekan kemarin saya sampaikan kepada Gus Yusuf, bagaimana masyarakat agar sadar bahwasanya ini belum normal, dan justru sekarang mereka sudah tadi yang disampaikan Gus Yusuf melakukan kegiatan bersama, goes bareng, tanpa menggunakan masker bahkan ini. Bagaimana Gus? Terima kasih. Ya, ini menjadi tanggung jawab bersama. Tentu tidak bisa hanya pemerintah, tetapi juga semua institusi. Ya, kita memang berharap mungkin di Magelang, di Temanggung, ini juga ada masyarakat kita ini kan masih butuh didisiplinkan. Nah, didisiplinkan, maka memang harus ada sekali-kali razia masker, terus juga
pendisiplinan kepada restoran, kafe, warung-warung itu. Karena kita juga ngeri-ngeri sedap itu loh, lihat itu. Iya. Ngopine palpul tapi lingkungannya. Iya. Ini hari ini masih, sekali lagi, ini masih pandemi. Jangan Anda berharap ini sudah selesai. Ya. Ini masih pandemi. Itu. Maka ini menurut saya desa, aparat desa, kita mulai dari desa kita. Dari desa ya. Ya. Meski hari ini tidak harus ada portal lockdown atau apa, tetapi tetap harus Satgas Covid tingkat desa. Oke. Ini yang selalu mengingatkan. Ketika ada orang masuk ke desa, pakai masker. Keluar desa, pakai masker. Harus mengingatkan ketika ada warung buka, ini juga harus tetap ada protokolnya. Ya. Tidak seperti biasanya, uyak-uyakan karuan itu loh. Mumpung ini belum berjatuhan, Ya. kita terus terang sangat terpukul lah. Kemarin Kiai Gus Majid, Kapundut, sebelumnya itu ada Gus Zaki Jombang, ada. Jadi masyarakat, jujur aja kayak kita-kita aja lah. Ya, Gus. Kadang-kadang kita itu kalau melihat di televisi, hari ini ODP sekian, PDP sekian, Ya. meninggal sekian, wah meninggalnya tambah 100, sekarang jadi 1000 sekian. Itu kadang-kadang masyarakat belum begitu ngeh. Itu hanya melihat angka, Ya. pergerakan angka-angka yang terus naik. 1200 yang meninggal sekarang sekian. Melihatnya angka, mereka nggak melihat bahwa di situ ada bapak, ada ibu, ada tante, ada adik, karena belum merasakan. Belum merasakan. Sekian ribu, orang sing kenal. Sekian ribu itu di Jakarta, itu di Bandung, itu di Semarang. Tidak. Itu semua angka itu adalah ada kakek, ada nenek, ada bapak, ada yang menangis, ada yang ditinggal. Ya. Kita aja yang mungkin belum merasakan langsung dan semoga tidak. Ini kan yang kita harapkan. Contoh lah kita di komunitas pesantren dengan Gus Kamil ini, Ya. Kepundut ini merasa shock. Itu orang tua kita, itu saudara kita. Ini baru terasa gitu loh. Baru terasa gitu loh. Gus Zaki itu masih berapa hari masih sempat koordinasi tentang pesantren, zoom-zooman 4 hari, tiba-tiba dapat kabar meninggal. Itu kita baru madeg gitu kan. Nah, saya rasa panjenengan juga akan merasakan seperti itu ketika ada orang yang dekat, orang yang dikenal kok meninggal. Hari ini mungkin Anda masih nyepelek karena belum ada yang Anda kenal. Maka pumpung belum ada, saya hanya mengajak untuk berhati-hati. Kita pakai masker ini untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain itu loh. Begitupun orang lain harus pakai masker itu juga sama, menjaga kita, menjaga orang lain. Kalau di luar harus pakai masker, berbeda kalau di ruangan seperti ini, di dalam rumah monggo lah. Tapi kalau di luar rumah Ya. pakai masker gitu. Ya. Apalagi kemarin ada beberapa informasi bahwasanya virus corona ini bisa menempel melalui udara juga nih Gus ya. Ya, sekarang sudah airborne lah ya. Airborne ya. Jadi maka kemarin lagi rame face shield kan? Ya. Face shield yang model kacamata. Wah, Nah, itu kan ya keren, ya simple. Tapi saya bilang itu kalau dropletnya naik lewatnya terus masuk ini kan. Ada salah-salahnya. Iya, jadi face shield masih tetap harus pakai masker itulah. Intinya bahwa sekarang kita tetap harus waspada. Ya ke pasar, ke mall kalau memang butuh silahkan. Tapi nggak ada istilah kongko sekarang, nggak ada istilah jalan-jalan. Kita juga ini akhir bulan ini katanya bioskop mau buka lagi. Aduh, kita itu juga ketar-ketir ya. Iya, ketar-ketir gitu loh. Ketar-ketir. Tapi ya apapun itu konsekuensi ekonomi. Konsekuensi ekonomi kan. Ya. Konsekuensi ekonomi yang ya semua ya semoga
semua tetap disiplin. Amin ya. Tetap disiplin agar semua tetap sehat. Gitu aja Dimas. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas di malam ini yang sudah bergabung bersama kami di Baiti Janati Rumahku Surgaku untuk edisi malam ini. Mohon maaf sekali, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya harus kami jawab, tetapi ini kayaknya besok bisa deh ya. Ya, waktunya. Ini sangat terbatas sekali dan aku ucapkan terima kasih juga untuk Anda pemirsa Gus Yusuf Channel yang sudah menyimak acara ini dari tadi. Kini saatnya kita dengarkan dulu closing dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menutup perbincangan kita malam hari ini dengan satu surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ disampaikan bahwa wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Jadi Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Terutama ibunya yang sudah hamalathu ummuhu. Betapa ibu kandung kita mengandung dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan juga melahirkan dengan susah payah. Maka di situ kewajiban birrul walidain. Birrul walidain wajib kita untuk berbakti, wajib kita untuk memuliakan kepada orang tua. Tapi di satu sisi kita juga tetap punya kewajiban untuk tholabul ilmi. Maka belajarlah, carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan carilah ridho orang tua setinggi-tingginya. Itu insya Allah yang akan memberikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin. Ya, Dimas. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada. Kami berdua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.